5, 4, 3, 2, 1, close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ismail, periode periode manajemen semester 1. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang teori organisasi dari bab 1 sampai bab 7. Berikut yang pertama bab 1, dasar-dasar manajemen. Pengertian manajemen seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Jadi dalam manajemen itu yaitu adanya penggunaan sumber daya organisasi baik SDM maupun faktor produksi lainnya seperti SDA, keuangan, serta informasi. Yang kedua, adanya proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan. Tiga, adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Fungsi-fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama, fungsi perencanaan ataupun planning adalah upaya untuk antisipasi kecenderungan di masa datang, menentukan strategi dan taktik yang tepat. Yang kedua, fungsi pengorganisasian organizing adalah bagaimana strategi dilaksanakan dengan kondusif dan semua pihak terlibat dalam pelaksanaannya secara efektif dan efisien. Yang ketiga, fungsi pengimplementasian atau disebut directing adalah proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran. Yang terakhir, yang keempat, fungsi pengendalian dan pengawasan atau disebut juga controlling adalah untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai target. Next, bab 2. Manajer dalam kegiatan manajemen. Pengertian manajer adalah orang yang melakukan bertanggung jawab secara langsung dan juga seorang pegawai di suatu perusahaan yang bertugas mengkoordinasi berbagai kegiatan dari para pegawai perusahaan. Manajer harus mempunyai keahlian manajemen. Yang pertama, teknis. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, konseptual. Yang keempat, pengambilan keputusan. Peran manajer ada 10 peran yang dimainkan oleh manajer di tempat kerjanya. Namun ke-10 peran itu dirangkum menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Peran antar pribadi, yaitu melibatkan orang dan kewajiban lain yang bersifat simbolis dan seremonial. Peran ini meliputi peran untuk figur, untuk anak buah dan pemimpin. Yang kedua, peran informasional meliputi peran manajer sebagai penyebar dan pemantau informasi dan peran sebagai juru bicara. Yang ketiga, peran pengambilan keputusan, yaitu peran sebagai seorang wirausahawan, pemecah masalah, serta pembagi sumber daya. Lanjut ke bab 3. Lingkungan dan budaya organisasi. Organisasi merupakan bagian dari lingkungan masyarakat. Kegiatan manajemen wajib perhatikan faktor lingkungan terkait 4 faktor tersebut. Yang pertama, lingkungan internal, pemasaran, ada owner, ada board of director, employees, dan lingkungan fisik. Yang kedua, ada eksternal. Eksternal ada customer, kompetitor, supplier, strategic partner, regulator, dan pemerintah. Yang ketiga, mikro, ada 4 aspek: aspek penyedia pemasok, aspek pesaing,
aspek pelanggan, dan aspek penawaran. Yang keempat, makro, ada 5 aspek: aspek demografi, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek teknologi, aspek hukum dan politik. Budaya organisasi ada 3. Yang pertama, pentingnya budaya bagi organisasi bisnis. Yang kedua, faktor penentu terbentuknya budaya organisasi. Yang ketiga, manajemen bagi budaya organisasi. Penjelasan internal. 1. Owner pemilik sah akibat adanya penyertaan modal, ide, atau ketentuan lain dinyatakan dalam legalitas sah. Yang kedua, board of director, tim manajemen yang ditunjuk oleh pemilik sebagai pengelola organisasi, bekerja secara profesional dan melaporkan kegiatannya kepada pemilik perusahaan. Yang ketiga, employees, merupakan unsur DSM yang sangat dominan jumlahnya, paling banyak bergelut dalam aktivitas sehari-hari, merupakan aset dalam organisasi. Yang keempat, lingkungan fisik, sumber daya uang, sumber daya fisik, sumber daya alam, dan sumber daya informasi. Yang eksternalnya, 1. Customer secara langsung manfaatkan dan menggunakan produk jasa perusahaan yang menimbulkan profit bagi perusahaan. Kedua, kompetitor, perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama merupakan tantangan dan ancaman bagi bisnis. Yang ketiga, supplier atau pemasok bagi bahan baku untuk proses produksi perlu dijaga dan diorganisir dengan baik agar efektif dan efisien. Yang keempat, strategic partner, perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbeda tapi jadi mitra yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang kelima, regulator, pihak yang berkepentingan dalam menciptakan kegiatan bisnis yang aman, adil, dan seimbang. Dan keenam, pemerintah. Tiap perusahaan perlu memahami arah kebijakan yang diambil pemerintah, dampaknya bagi kegiatan bisnis dan peluang yang timbul. Dan yang ketujuh, masyarakat umum. Masyarakat umum yang terkait langsung dengan perusahaan OJK, YLKI. Masyarakat yang tidak terkait langsung, lingkungan mikro. Pemasaran ini berhubungan dengan pelaku-pelaku yang aktif berperan dari luar perusahaan. Perusahaan tetap bisa mengendalikan pihak-pihak ini meski membutuhkan usaha yang cukup besar. Adalah pihak-pihak yang dimaksud. Ada 4 aspek. Yang pertama, aspek penyedia pemasok. Pihak ini merupakan lembaga-lembaga atau individu yang menyediakan kebutuhan perusahaan, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan operasional. Yang kedua, aspek pesaing. Seorang pemasar harus mampu melihat pesaing secara produk yang dihasilkan serta sifatnya. Yang ketiga, aspek pelanggan. Di sini adalah konsumen itu sendiri, baik secara individu atau kelompok. Yang keempat, aspek perantara. Aspek perantara ini, pihak ini berada di tengah, yakni di antara perusahaan dan konsumennya. Yang pengertian makro itu lingkungan makro memiliki cakupan yang luas di masyarakat. Ada 5 aspek yang mempengaruhi perusahaan dari sisi eksternal makro. Berikut lingkungan yang meliputinya. Yang pertama, aspek demografi. Aspek ini berhubungan dengan kondisi penduduk, dilihat dari usia, jenis kelamin, lokasi pekerjaan, persebaran, kepadatan, dan indikator-indikator lainnya. Yang kedua, aspek ekonomi. Faktor daya beli masyarakat serta tren belanja mempengaruhi lingkungan pemasaran. Yang ketiga, aspek sosial budaya, value. Persepsi serta gaya hidup masyarakat merupakan aspek sosial budaya yang mempengaruhi keputusan konsumsi. Yang keempat, aspek teknologi. Perubahan teknologi harus disikapi dengan open-minded agar perusahaan dapat beradaptasi dengan cepat dan tepat.
Yang kelima, aspek hukum dan politik. Aspek ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang bisa membatasi kegiatan pemasaran, namun bisa juga dijadikan peluang. Ya, lanjut next ke bab 4, tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial dari organisasi: satu, lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi. Dua, pro kontra mengenai tanggung jawab sosial. Apa sih lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi dan pro kontra mengenai tanggung jawab sosial? Nah, saya jelaskan nih. Yang pertama, lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi itu sebagaimana telah diterangkan dalam bab sebelumnya, organisasi bisnis yang berhadapan dengan lingkungan organisasinya, baik lingkungan yang secara langsung memengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan organisasi bisnis maupun lingkungan yang secara tak langsung terkait dengan organisasi bisnis. Pada intinya, setiap organisasi atau perusahaan pada akhirnya perlu menyadari bahwa apapun yang dilakukannya merupakan reaksi atas tuntutan dari lingkungan, atau juga sebaliknya merupakan upaya untuk mengarti lingkungannya. Yang kedua, pro kontra mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Apa sih itu pro kontra mengenai tanggung jawab sosial perusahaan? Uh, saya jelaskan. Pandang pro kontra mengenai tanggung jawab sosial perusahaan itu adalah pandangan kelompok yang pro terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. Ada 4 bagian. Satu, kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah, oleh karena itu sudah semestinya lah perusahaan tetap bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Dua, perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat, oleh karena itu sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. 3. Perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. 4. Perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan sebagai mana halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Ada 4 bagian. Yang pertama, strategi reaktif, strategi defensif, 3. Strategi akomodatif, 4. Strategi proaktif. Nah, apa sih strategi reaktif, strategi defensif, strategi akomodatif, dan strategi proaktif itu? Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua, strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga, strategi akomodatif. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Yang keempat, strategi proaktif. Strategi proaktif, perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun dimensi etika dalam manajemen. Manfaat tanggung jawab sosial. Ada 3, manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi masyarakat, dan manfaat bagi pemerintah. Berikut pengertian etika. Etika itu adalah keyakinan akan apa yang dianggap baik dan buruk. Etika dalam manajemen berbicara mengenai nilai yang dianut organisasi sesuai bisnis yang
dijalankan, etis atau tidaknya. Etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Nilai personal sebagai standar etika apa aja sih? Yang ada 3 bagian nih. Yang pertama ada nilai value, 2 ada nilai personal atau personal value, yang ketiga nilai personal. Apa sih yang dimaksud dengan nilai values, nilai personal dan personal values dan nilai personal? Berikut penjelasannya. Nilai values sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir dan perilaku dari seseorang. Yang ketiga, nilai personal atau personal values pada dasarnya merupakan cara pandang, cara berpikir dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Yang ketiga, nilai personal. Nilai personal itu terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku segala keadaan dan terima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Ya, itu pengertian dari bab 4. Oke, next lanjut ke bab 5. Fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Fungsi perencanaan itu ada 4 bagian: arahan, minimalisir pemborosan, minimalisir dampak perubahan. Keempat, standar kualitas. Syarat-syarat perencanaan juga ada 5 bagian: faktual atau realistis, logis dan rasional, fleksibel, komitmen, komprehensif. Jenis-jenis tujuan, tujuan strategis, tujuan taktis, dan tujuan operasional. Alat-alat bantu perencanaan: 1. Flowchart, 2. Gantt chart, 3. Path network. Berikut penjelasannya. Penjelasan yang pertama, fungsi perencanaan. Perencanaan melibatkan pendefinisian tujuan organisasi, penentuan strategis untuk mencapai tujuan itu, dan pengembangan rencana untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan kegiatan kerja mereka. Ketika melakukan pengendalian, manajer melihat apakah rencana telah dilaksanakan dan tujuan terpenuhi. Yang kedua, 5 cara efektif mengurangi pemborosan pabrik manufaktur. Yang pertama, identifikasi area yang menyebabkan pemborosan. Yang kedua, kelola persediaan secara efisien. Yang ketiga, kurangi penggunaan material untuk kemasan. Yang keempat, buat jadwal pemeliharaan secara rutin. Yang kelima, tingkatkan penggunaan secara otomatis. Yang ketiga, perubahan yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri nantinya akan disesuaikan dengan tujuan jangka pendek dan jangka perusahaan tersebut. Yang keempat, di dalam sebuah perusahaan, organisasi maupun badan usaha, salah satu hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari perusahaan tersebut adalah dengan menerapkan manajemen mutu. Berikut jenis-jenis tujuan. Yang pertama, tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Yang kedua, rencana taktis merupakan upaya jangka pendek untuk mencapai tujuan jangka panjang strategis. Ketika manajer mengembangkan rencana taktis, mereka juga mengembangkan lini waktu untuk penyelesaian setiap tujuan ditindaklanjuti, menempatkan organisasi lebih dekat untuk memenuhi tujuan strategis terkait
3. Tujuan operasional merupakan jabaran dan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan strategik. Rencana operasional disusun oleh unit-unit atau individu staf yang ada di dalam struktur organisasi sekolah dan mengacu pada program yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Alat bantu perencanaan. Yang pertama, flowchart. Flowchart itu adalah suatu bagian dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau disebut instruksi dan dengan proses lainnya dalam suatu program. Yang kedua, Gantt chart. Gantt chart itu artinya adalah diagram batang yang digunakan untuk memberikan visualisasi rencana proyek dari waktu ke waktu. Gantt chart tersebut akan menunjukkan tampilan sederhana yang menggambarkan beberapa hal seperti tanggal mulainya proyek. Yang ketiga, Path Network. Path Network itu adalah event, time, activity, dan critical path. Berikut pengambilan keputusan, faktor lingkungan dan pengambilan keputusan saat keadaan tidak pasti, pengambilan keputusan pada keadaan yang mengandung resiko. Faktor-faktor terkait keterbatasan dan pengambilan keputusan. Ada 8 bagian. Yang pertama, keterbatasan dalam pengambilan keputusan yang rasional. Yang kedua, keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Dan keempat, keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Sama ya. Dan yang kelima, keterbatasan sumber daya. Yang keenam, kelebihan informasi. 7, keterbatasan ingatan. 8, masalah keahlian. Dan berikut cara-cara memperbaiki keputusan. Apa aja sih cara-caranya untuk memperbaiki keputusan tersebut gitu. Di sini ada cara-cara memperbaiki keputusan, ada 5 cara gitu. Saya sebutin satu-satu. Yang pertama, penggunaan aturan terhadap alternatif keputusan. Yang kedua, kriteria prioritas dan kriteria minimum. Ketiga, pengujian terhadap berbagai alternatif keputusan. Yang keempat, pengambilan keputusan secara berkelompok. Yang kelima, teknik curah ide, teknik kelompok nominal, dan teknik DLP. Oke, lanjut ke bab 6. Nggak kerasa ya, udah sampai bab 6. Di sini manajemen strategis perusahaan. Apa sih manajemen strategis perusahaan itu? Pengertian strategis itu adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi strategik yang dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi disbanding para pesaingnya. Komponen strategis itu ada kompetensi yang berbeda, kelebihan nilai unik perusahaan dibanding kompetitor. Amazon.com menjual buku secara online di seluruh dunia, misalkan. Kedua, ruang lingkup lokal, regional, serta internasional adalah salah satu contoh lingkup organisasi. Yang ketiga, distribusi sumber daya. Bagaimana sebuah perusahaan memanfaatkan dan mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya dalam menerapkan strategi perusahaan. Jenis-jenis strategi. 1. Corporate level. 2. Business level strategi. 3. Functional level strategi. Berikut penjelasan tentang corporate level strategi. Yang pertama,
Tingkat strategi yang pertama dalam dunia bisnis adalah strategi tingkat korporasi atau corporate level strategi. Strategi korporasi menangani seluruh ruang lingkup strategi perusahaan, terutama dalam menentukan tujuan dan sasaran suatu perusahaan. Pernyataan visi misi corporate level strategis. Apa sih visi misinya si corporate level strategis itu? Nah, yang pertama visinya adalah pernyataan yang menggambarkan tujuan dan kondisi di masa depan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka menengah atau jangka panjang. Yang kedua misinya adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, menentukan objektif atau tujuan perusahaan. Korporasi. Objektif perusahaan atau tujuan perusahaan yang ditentukan adalah alat yang mendasari semua perencanaan dan kegiatan strategis dan berfungsi sebagai dasar untuk membuat kebijakan dan mengevaluasi kinerja. Contoh objektif perusahaan diantara sepertinya menghasilkan laba, minimalkan pengeluaran atau memperbesar pangsa pasar dan lain-lainnya. Oke, lanjut. Strategi di tingkat unit bisnis adalah strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari setiap unit bisnis seperti unit bisnis layanan, produk, divisi, ataupun anak perusahaan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan pada strategi di tingkat unit bisnis ini, yaitu 1. Membedakan perusahaan kita dengan kompetitor. Salah satu cara yang terbaik untuk mengetahui apakah unit bisnis kita telah melakukan yang terbaik adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT itu adalah memungkinkan kita untuk meninjau lingkungan persaingan dan menentukan strategis yang tepat untuk unit bisnis kita. Kedua, menetapkan objektif, tujuan, dan tindakan-tindakan yang mendukung strategi di tingkat unit bisnis dan strategi di tingkat korporasi. Ketiga, strategi di tingkat fungsional adalah strategi yang dirumuskan secara spesifik pada area fungsional tertentu untuk mendukung strategi unit bisnis. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan strategi di tingkat fungsional, yaitu 1. Memahami setiap perincian proyek dan pengukurannya. Kedua, pastikan strategi yang ditetapkan di tingkat fungsional ini harus selaras dengan strategis di tingkat unit bisnis dan strategis di tingkat korporasi. Yang ketiga, hanya perlu mengukur data-data penting yang menentukan pencapaian terhadap sasaran dan tujuan utama. Berikut proses manajemen strategis. Yang pertama, penentuan tujuan. Yang kedua, penyusunan strategis. Yang ketiga, administrasi. Keempat, pengendalian strategi. Tingkatan strategis itu bisnis pada sebuah perusahaan. Bisnis dapat terbagi atas 3 tingkatan utama, yaitu strategis tingkatan korporasi atau juga disebut corporate level strategis. Yang kedua, strategis di tingkat unit bisnis atau juga disebut business unit level strategis. Yang ketiga, strategi di tingkat fungsional atau juga disebut functional level strategi. Next, lanjut yang terakhir, bab 7. Wah, nggak kerasa ini waktu. Udah sampai bab 7 aja ya. Bab 7 itu adalah desain dan struktur organisasi. Konsep dasar pengorganisasian. Manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat
berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi disebut dengan struktur organisasi. Ada 4 pilar pengorganisasian tersebut. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, pengelompokan pekerjaan. Yang ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, penentuan mekanisme antar bagian core. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi ada 4 bagian. Yang pertama, 1. Strategi organisasi. 2. Skala organisasi. 3. Teknologi. 4. Lingkungan. Berikut penjelasannya tentang pengertian strategis dalam konteks organisasi adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai secara tersebut. Yang kedua, skala organisasi dapat dibedakan skalanya menurut berbagai faktor, diantaranya adalah dari jumlah penjualan, pangsa pasar hingga jumlah tenaga kerja. Yang ketiga, faktor teknologi yang dimaksudkan di sini adalah terkait dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Selain itu juga faktor teknologi terkait dengan penggunaan alat-alat bantu dalam sebuah organisasi. Yang keempat, lingkungan yang dinamis menuntut organisasi juga untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Proses penyesuaian yang dilakukan oleh organisasi juga termasuk dalam penentuan struktur organisasinya. Pendekatan dalam proses departementalisasi. Apa sih pendekatan dalam proses departementalisasi itu? Nah, di sini ada 4 bagian nih. Yang pertama, pendekatan fungsional. Yang kedua, pendekatan produk. Yang ketiga, pendekatan pelanggan. Yang keempat, pendekatan geografis. Yang kelima, pendekatan matriks. Berikut penjelasan tentang pendekatan dalam proses departementalisasi. Yang pertama, pendekatan fungsional berpendapat bahwa di antara bagian lembaga atau antara lembaga terjadi saling ketergantungan guna mendukung fungsi anggota masyarakat berjalan lancar. Hal ini juga berlaku bagi lembaga secara keseluruhan jika terjadi perubahan pada lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, pendekatan produksi. Dengan pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah value added dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu, biasanya dalam suatu tahun. Ketiga, pendekatan dalam departementalisasi adalah berdasarkan pelanggan atau customer departmentalization. Berdasarkan pendekatan ini menentukan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan karakteristik pelanggan yang menjadi sasaran pelanggan dari organisasi. Yang keempat, pendekatan dalam departementalisasi adalah berdasarkan faktor geografis. Berdasarkan pendekatan ini penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan wilayah geografis di mana organisasi beroperasi. Yang terakhir, yang kelima, pendekatan departementalisasi terakhir yang diperkenalkan dalam buku ini adalah pendekatan matriks. Pendekatan ini pada dasarnya merupakan proses departementalisasi yang menggabungkan antara pendekatan fungsional dengan pendekatan lain, misalnya berdasarkan proyek tertentu, produk tertentu, ataupun berdasarkan pendekatan lainnya. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan dalam penyampaian atau presentasi teori organisasi ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf juga
masih gugup, maklum baru melakukan ngevlog langsung tatap muka begini gitu di kamera. Biasanya sih di jalanan doang, kayak ya gitulah. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagi ini bermanfaat untuk semuanya dan bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And